teman-teman semuanya, saya Salsa Nur Maulani, salah satu mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Teknologi Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Professional Development yang diampu oleh Bapak Jack Febrian Rusli, STMT. Di video ini, saya akan membahas pentingnya web development di era digital dan bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, untuk mendapatkan gambaran secara utuh mengenai topik ini, saya akan memberikan mind map-nya, yaitu yang pertama, memahami apa itu web development dan kenapa web development itu penting. Yang kedua, alasan saya memilih topik ini. Yang ketiga, studi kasus yang bisa diselesaikan oleh teknologi ini. Yang keempat, bagaimana sih proses pengembangan web development. Yang kelima, apa kelebihan dan kekurangan web development. Yang keenam, prospek web development di 10 tahun ke depan. Baik, kita akan masuk ke bagian pertama, apa itu web development dan kenapa sangat penting. Jadi, secara sederhana web development adalah proses membuat dan merawat website atau aplikasi web. Web development ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu front-end development, yang kedua back-end development. Front-end development adalah developer yang bertanggung jawab atas tampilan sebuah website. Kemudian, back-end development yaitu developer yang bertanggung jawab untuk membuat bagaimana data dalam website itu disimpan dan untuk mengelola server supaya website itu bisa digunakan secara dinamis. Selain kedua tadi, ada yang dinamakan full stack development. Nah, full stack development ini menggabungkan keahlian antara front end dan back end. Jadi developer ini bertanggung jawab atas seluruh aplikasi, dari mulai tampilannya, sistemnya, bagaimana data itu disimpan, sampai bisa diakses oleh user. Mengapa sih web development itu penting? Yang pertama, website menjadi jembatan penghubung utama antara miliaran orang di seluruh dunia. Yang kedua, penting dalam inovasi bisnis. Jadi bisnis bisa hadir secara online atau digitalisasi. Yang ketiga, menjadi alat untuk mengakses informasi, berita, dan ilmu pengetahuan secara gratis dan bisa diakses dimanapun. Kita masuk ke bagian kedua. Alasan saya memilih topik ini karena sekarang digitalisasi berkembang sangat cepat dan segala aspek kehidupan kita bergeser menjadi online atau digital. Saya memilih topik ini karena potensi kreativitas dan dampak nyatanya dapat dirasakan secara langsung, serta peluang kerjanya masih sangat luas dan terus berkembang. Kita masuk ke bagian ketiga, studi kasus yang bisa diselesaikan dengan teknologi web development. Contohnya, UMKM di Indonesia yang sangat besar ini belum seluruhnya terdigitalisasi secara online, sehingga mengakibatkan UMKM ini kesulitan bersaing di era digital ini. Nah, dengan teknologi web development, UMKM bisa membuat dan mengkustomisasi websitenya sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, UMKM juga mempunyai akses yang penuh terhadap tools penjualannya, yaitu website mereka sendiri. Kita masuk ke bagian keempat, bagaimana sih proses pengembangan web development ini? Yang pertama, identifikasi kebutuhan klien atau analisis bisnis, apa yang diperlukan untuk diselesaikan dengan teknologi website ini. Yang kedua, perancangan aplikasi dan desain UX. Yang ketiga, pengembangan yang dilakukan oleh front end maupun back end. Yang keempat, pengujian dan peluncuran aplikasi. Yang kelima, maintenance dan pengembangan berkelanjutan. Bila mana ada update sistem keamanannya ataupun fitur tambahannya, bisa dilakukan pengembangan secara fleksibel. Kita masuk ke bagian kelima, kelebihan dan kekurangan web development. Semua teknologi pasti ada plus minusnya, termasuk web development. Kelebihannya yang pertama, aksesibilitas yang mudah, karena website dapat diakses melalui browser, pakai perangkat apapun, dan bisa diakses dimanapun selama terhubung ke internet. Yang kedua, fleksibilitas dan kustomisasi. Yang ketiga, pembaharuan yang mudah karena aplikasi web hanya di-update di server dan akan secara otomatis atau secara real time akan terupdate juga di websitenya itu sendiri tanpa harus menginstal apapun. Selain kelebihannya itu, adapun kekurangannya, yang pertama, yang pasti butuh koneksi internet. Jika internet mati, website tidak bisa diakses.
Yang kedua, resiko keamanan. Karena website itu menjadi target sasaran hacker, jadi sistem keamanannya harus diserak. Yang ketiga, kompatibilitas browser, di mana setiap tampilan website di setiap browser itu berbeda tergantung browsernya itu sendiri. Yang keempat, perkembangan yang sangat cepat. Jadi kita harus terus beradaptasi dengan teknologi yang baru, terus upgrade skill, dan jangan ketinggalan info di dunia teknologi. Kita masuk ke bagian ke-6, prospek web development di 10 tahun ke depan. Prospek web development masih sangat besar dan peluangnya masih sangat luas. Dikombinasikan dengan teknologi yang sudah berkembang. Contohnya yang pertama, mobile first dan teknologi PWA atau progressive web app, di mana website bisa secara responsif menyesuaikan tampilannya seperti aplikasi natif. Kedua, bisa integrasi dengan AI dan machine learning. Yang ketiga, Web3 dan desentralisasi. Yang keempat, website semakin interaktif karena bisa terintegrasi dengan animasi 3 dimensi, VR ataupun AR yang bisa diakses secara langsung di browser. Kita masuk ke kesimpulan. Web development ini bukan hanya untuk membuat website, tetapi bagaimana menciptakan solusi yang bisa memberdayakan, menghubungkan, dan memberikan inovasi di aspek kehidupan kita. Selain itu, prospek web development masih sangat besar, sehingga mempelajari web development masih sangat relate di zaman sekarang. Sekian video dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.